Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara Karomah Kultum Ramadan SD Aisyah Gere. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema perkara yang dapat merusak pahala puasa. Sahabat Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara yang merusak pahala orang yang berpuasa, yaitu 1. Berdusta, yang kedua bergibah, yang ketiga mengadu domba, yang keempat bersumpah palsu, yang kelima memandang dengan syahwat. Yang pertama, berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari banyak maksiat lain. Jika seseorang sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan kebohongan lain untuk menutupi yang pertama. Karena itu, jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ia tahan. 2. Hibah, gosip, atau membicarakan keburukan orang lain. Kendati gibah tidak termasuk dusta, tetapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku tercela, terlarang di Islam. Seseorang yang bergosip atau membicarakan keburukan orang lain dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jika seorang muslim bergibah sedang ia berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja. Tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan rofan. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Ketiga, adu domba dan fitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Adu domba dapat berupa rasa tidak senang melihat orang lain rukun, lalu menyebarkan fitnah untuk merusaknya. Jangankan pahala, puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka di akhirat. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Yang keempat, bersumpah palsu. Perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa ialah bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, apalagi jika sampai membawa nama Allah Subhanahu wa taala di awal sumpahnya. Maka perilaku itu termasuk salah satu dari 3 dosa yang paling besar. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan bersumpah palsu ini dijelaskan Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 77 sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan bersumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak
akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Kelima, tidak menjaga mata dari syahwat. Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu tujuan puasa ialah menahan nafsu, tidak hanya lapar dan haus, melainkan juga syahwat. Karena itulah orang yang mengumbar syahwatnya ketika berpuasa, pahala puasanya akan gugur, sehingga yang tersisa lapar dan haus saja. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Apabila mata seorang jelalatan tidak menundukkan pandangannya pada lawan jenis yang bukan mahramnya, maka ia telah menodai ibadah puasanya. Karena itulah seorang muslim harus waspada dengan pandangan matanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, pandangan merupakan salah satu anak panah iblis. Sahabat Aigar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekian karomah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.